Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Hubungan antara kesucian pikiran dan kebahagiaan di dalam hidup. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, sungguh indah apabila hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dari dalamnya kita bisa menimba hikmat yang bisa menjadi landasan untuk kita membuat keputusan setiap hari dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kita. Beberapa edisi yang lalu kita sudah membahas mengenai kunci kebahagiaan hidup. Salah satunya kita telah membahas mengenai orang yang berbahagia adalah orang yang menjaga pikirannya dan hatinya bersih di hadapan Tuhan. Dan masih dalam kaitan antara kebahagiaan hidup dan kesucian pikiran, saya membaca sebuah artikel yang di dalamnya memuat hubungan antara pikiran dan kebahagiaan hidup. Demikianlah pernyataan dari Dr. David Mayers. Penuhi pikiran Anda dengan lagu-lagu gembira, informasi yang menyenangkan, dan hal-hal yang membuat Anda tertawa atau tersenyum, maka Anda pun telah memilih untuk optimis dan merasa bahagia. Jadi menurut Dr. David Mayers, pikiran yang optimis yang sebetulnya tercipta dengan cara kita mendengarkan informasi yang menyenangkan, informasi yang positif, mendengarkan lagu-lagu yang gembira, membuat kita bisa tertawa, itu akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dr. Myers juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu bersifat kronis. Penelitian mengatakan bahwa orang yang beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa mereka tidak bahagia atau bahagia, cenderung mengatakan hal yang sama sekarang, walaupun keadaan sudah berubah dalam hidup mereka. Nah, penelitian mengenai kaitan pikiran yang optimis, pikiran yang positif, dan kualitas kebahagiaan juga diteguhkan oleh Dr. Guillain. Menurut Dr. Guillain, ada 3 hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan hidup, yaitu latihan jasmani, tidur cukup, dan tersenyum. Tindakan ini bisa melepaskan antidepresi yang kuat, seperti serotonin dan dopamin. Ini mungkin membuat otak Anda bersinar. Kebahagiaan mempunyai efek atas tubuh Anda. Luar biasa. Kemudian Dr. Guillain memberikan tambahan, apabila Anda terserang depresi, Anda mempunyai kesempatan 4 kali lebih besar untuk terserang penyakit jantung. Artinya, kalau kita tidak hidup bahagia, kalau kualitas kebahagiaan hidup kita menurun, maka kita menjadi kandidat orang-orang yang berpenyakit jantung. Karena menurut Dr. Guillain, kalau kita sedang terserang depresi, maka kita mempunyai kesempatan 4 kali lebih besar untuk terserang penyakit jantung. Dr. Guillain menambahkan, penelitian menunjukkan bahwa pada orang yang bahagia, mereka menemukan sel T pembunuh dalam sistem kekebalan tubuh jauh lebih aktif dibanding dengan orang-orang yang tidak bahagia. Dan sel itulah yang memerangi penyakit dan menimbulkan kekebalan. Orang yang optimis sembuh lebih cepat daripada orang-orang yang pesimis. Kebahagiaan adalah tanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan-pernyataan di atas meneguhkan apa yang sudah diucapkan oleh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menjaga kelakuannya bersih. Orang yang menjaga hatinya suci. Orang yang menjaga pikirannya tetap bersih. Itu sebabnya Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Puji Tuhan, di dalam edisi kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan yang lalu yang berkaitan dengan orang yang suci hatinya. Pada waktu Yesus berbicara mengenai orang yang suci hatinya,
Sebetulnya pemikiran itu atau kata-kata itu diarahkan kepada orang-orang yang tidak menjaga kesucian, dan orang-orang itu yang oleh Alkitab disebut sebagai orang yang munafik. Nah, orang yang munafik adalah orang yang tidak menjaga kebersihan hati, sehingga kadang-kadang apa yang di dalam dengan apa yang di luar tidak sama. Ucapan yang keluar dari bibir dan perkataan tidak sama dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang itu. Dan itu bisa mengotori atau memberikan polusi atas hati kita. Yesus memberikan awasan kepada mereka. Kalau kita tidak menjaga kebersihan hati kita, maka lama-lama hati kita menjadi tumpul. Di dalam istilahnya Alkitab, hati nurani kita menjadi tumpul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diminta untuk mewaspadai itu. Jangan sampai kasus yang terjadi terhadap Himenius dan Alexander juga menimpa kepada kita. Sehingga Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita, ayat yang seperti ini bunyinya. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18, 19, dan 20 mengatakan seperti ini. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nampaknya kalau kita tidak membersihkan hati kita dengan baik, lama-lama sensitivitas atau kepekaan hati kita terhadap suara Allah menjadi berkurang. Disitulah kita mengalami persoalan yang disebut hati nurani yang tumpul. Mungkin saya bisa memberikan sebuah gambaran begini. Di rumah saya itu ada panci atau ada ceret, kalau dalam bahasa Jawa barangkali, untuk rebus air. Nah, oleh karena selesai merebus air tidak pernah dicuci, lama-lama panci itu berkerak. Keraknya begitu tebal sampai mendekati 1 senti. Dan kalau sudah keraknya begitu tebal, maka panci itu sudah kelihatan tidak baik. Memang masih bisa dipakai untuk merebus air. Tetapi saudaraku, kerak itu sudah susah sekali untuk dibersihkan. Saya bisa membayangkan seandainya setiap kali selesai merebus air, kemudian keraknya dibersihkan, maka nasib panci itu tidak seperti itu. Memang dari luar kelihatan masih bagus. Memang dari luar kelihatan masih indah, tapi di dalamnya banyak keraknya. Itu yang saya gambarkan sebagai orang-orang yang tidak menjaga hatinya bersih. Lama-lama banyak berkerak, dan kalau sudah berkerak, akhirnya sensitivitas kita menjadi menurun. Kita tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang yang tumpul secara rohani. Yang lebih bahaya lagi ialah akhirnya itu bisa membuat iman kita menjadi kandas. Kasusnya Himenius dengan Alexander yang akhirnya menghujat Allah, meninggalkan iman, menjadi orang yang jahat. Itu saya harap tidak terjadi kepada kita. Caranya bagaimana? Mari kita menjaga supaya hati kita tetap bersih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kepekaan kita kepada Tuhan sudah mulai menurun, kalau kita tidak lagi sensitif terhadap suara dan kehendak Tuhan, mungkin kita harus memeriksa hati kita. Periksalah manusia batiniah, saudara. Bagian yang sangat penting yang dari dalamnya terpancar segala ucapan dan segala perilaku kita harus diperhatikan dengan baik-baik. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia bermasalah. Jangan sampai kita lama-lama dikecam oleh Tuhan oleh karena kita menjadi munafik. Nah, itulah yang akan saya bahas untuk berikutnya, yaitu bahaya kemunafikan, yang sebetulnya adalah kata lawan atau lawan kata daripada orang yang menjaga kesucian hati, ialah orang-orang yang munafik. Pada waktu Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, pure in heart. Ada seorang penafsir yang mengatakan, waktu itu sebetulnya Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi. In opposition to the Pharisees, who affected outward purity, while their heart were full corruption
and defilement. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Dari luarnya bersih seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya busuk. Their heart were full of corruption. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Saudaraku, kita diminta untuk mewaspadai hati kita, supaya jangan sampai kita menjadi hipokrit, orang yang munafik, orang yang mempolusikan hati, atau orang yang membuat hatinya terpolusi atau terkotori, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Berikut ini adalah beberapa ayat yang menyinggung tentang bahaya kemunafikan. Matius 23 ayat 28 mengatakan, demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang yang munafik adalah orang yang tidak memperhatikan konsistensi antara isi hati dan ucapan, antara apa yang diyakini dalam iman dan perbuatan. Orang-orang seperti ini dicap sebagai orang yang celaka. Matius 23 ayat 23 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi kita diminta untuk selalu mewaspadai hati kita, mewaspadai apa yang menjadi manusia batiniah kita, supaya tidak ada sebuah perilaku yang diklaim sebagai perilaku munafik. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga hati kita untuk tidak mempolusikan hati kita dengan hal-hal yang tidak benar. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, orang yang munafik itu kayak apa? Berikut ini ada beberapa kata mutiara atau mungkin puisi mengenai orang munafik. Hipokrisi. Orang munafik adalah orang yang berkata begini, you call me master and obey me not. Kalau engkau menyebut Tuhan adalah sebagai Tuhan, tetapi engkau tidak mentaati, engkau adalah kandidat munafik. You call me light and see me not. Engkau memanggil aku terang, tapi engkau tidak melihat aku. You call me way and walk me not. Engkau memanggil aku jalan kebenaran, tapi engkau tidak berjalan di atasnya. You call me life and desire me not. Engkau memanggil aku kehidupan, tapi engkau tidak pernah menginginkan aku. You call me wise and follow me not. Engkau memanggil aku yang bijaksana, tetapi engkau tidak pernah mengikut aku. Engkau memanggil aku yang kaya, tapi engkau tidak pernah meminta daripadaku. Engkau memanggil aku yang kekal, tetapi engkau tidak pernah mencari aku. Itulah kemunafikan. Saudaraku, orang yang munafik disebut sebagai orang yang aneh atau strange people. Mengapa? Oleh karena orang ini adalah orang yang berbicara mengenai doa tapi tidak pernah berdoa. Orang yang berbicara mengenai firman Allah sebagai kebenaran tapi tidak pernah membaca Alkitab. Orang ini berbicara mengenai gereja tetapi tidak pernah menghadiri gereja. Saya harap kita semua terhindar dari kemunafikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.
Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis.